Uma seneng banget lihat laporan hasil kegiatan kalian di sekolah. Mantul nih anak Uma dan Abah. Alhamdulillah. Iya, makasih Uma. Kan Uma juga yang nemenin kita belajar. Uma juga mantul. Mantap betul. Tahun ini prestasi Rara juga. Masya Allah, terpilih sebagai murid TK berprestasi. Hafalan surat terbanyak. Terus Dapat bintang terbanyak. Soalnya nggak pernah telat. Mulai. Terus murid pertama yang lancar baca tulis. Terus hafal perkalian. Nggak ada yang bisa ngalahin Rara. Dan predikat murid TK terbaik tahun ini adalah Rara dari kelas TKB Pinternya 1. Rara. Selamat ya. Bukan lagi ah. Ya Predikat ampun. murid TK Mau terbaik sampai tahun berapa ini kali videonya adalah diputar terus, Ra? Emangnya kenapa? Kanusa Iria nggak bisa jadi murid berprestasi kayak Rara. Oh ya, Uma kan janji kasihin hadiah buat Rara. Astagfirullah. Bukan. Mulai deh sombongnya. Merasa hebat. Sekarang nagih-nagih hadiah ke Uma. Kalau murid berprestasi harus dikasih hadiah kan? nah, sesuai dengan janji Uma, ini hadiah untuk Rara. Wah, makasih Uma. Dan ini untuk Nusa. Hah? Loh, masa kok dapat hadiah juga? Tahun lalu Uma juga udah kasih kan? Iya Uma, kan Kanusa nggak juara, nggak prestasi. Murid yang prestasi kan cuma Rara. Astagfirullah, Ra. Kok jadi gitu sih ngomongnya? Rara, di mata Uma kalian itu anak yang berprestasi. Hah? Jadi kalian berdua berhak mendapat hadiah. Bangga sama diri sendiri boleh, tapi nggak boleh sombong. Tuh, Nggak boleh merendahkan orang lain. tuh kan? Ya sayang? Sombong. Rara nggak sombong kok. Ra, tahu nggak kalau sombong itu temannya siapa? Hah? Temennya setan. Suka ngerendahin orang lain. Merasa dia paling hebat. Kayak siapa yo? Jadi Rara temennya setan dong. Kalian ingat nggak cerita tentang iblis yang tidak taat kepada Allah untuk sujud kepada Nabi Adam? Iya. Nah, iblis merasa sombong karena diciptakan dari api. Sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Lalu Allah murka karena iblis merasa dirinya lebih hebat dari Nabi Adam. Nah, sejak saat itu iblis diusir dari surga dan ditetapkan jadi penghuni neraka. Astagfirullah. Ampunin Rara ya Allah. Rara nggak mau jadi temennya setan. Rara janji nggak sombong lagi. Nggak akan rendahin orang lagi. Pokoknya Rara nggak mau jadi temennya setan. Maafin Rara ya Uma. Iya. Kanusa. Iya, nggak apa-apa. Jangan sombong lagi. Kalau gitu, kadonya nggak usah dulu ya. Jangan Uma. Ya kalau Nusa sih nggak apa-apa. Kadonya jangan diambil. Assalamualaikum anak-anak ustazah yang solih dan solihah. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap semua dalam keadaan sehat ya. Apakah sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini?
Kalau sudah siap, mulai dari alat tulis dan bukunya, segera disiapkan ya nak ya. Nah baiklah, anak-anak ustazah yang sholih dan sholihah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah berdoa bersama-sama. Artinya, kita sudah siap mengikuti pembelajaran untuk hari ini. Anak-anak ustazah yang sholih dan sholihah, hari ini kita akan belajar tematik. Maka dari itu, simak penjelasan ustazah sampai akhir ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Hal yang akan kita pelajari hari ini adalah muatan, SPDP, dan PJOK. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, agar kalian memahami hiasan dari bahan alam. Yang kedua adalah agar kalian memahami permainan kipas angin dan bola tangan di air. Pertama, kita akan belajar muatan SPDP mengenai hiasan dari bahan alam. Pengertian bahan alam. Bahan alam adalah bahan yang diperoleh dari alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan kerajinan bahan alam adalah kerajinan yang bahan dasarnya terbuat dari bahan alam. Untuk contoh bahan alam itu sendiri, yang pertama adalah biji-bijian, kedua tanah liat, ketiga daun kering, dan yang keempat adalah rotan, dan yang terakhir adalah bebatuan. Selanjutnya membuat hiasan dari bahan alam. Salah satu bahan yang digunakan untuk membuat hiasan adalah tanah liat. Tanah liat ini dapat dibuat menjadi karya 3 dimensi, yaitu karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Selain itu, untuk karya 3 dimensi, kelebihannya adalah kita bisa melihatnya dari segala arah. Berbeda dengan karya 2 dimensi anak ya. Karena yang 2 dimensi, kita hanya bisa melihat dari satu arah, yaitu sisi depan saja. Dan juga untuk yang 3 dimensi ini, meskipun dari sisi depan, samping, ataupun belakang, itu kita dapat menikmati hiasan tersebut. Selanjutnya, untuk contoh hasil karya 3 dimensi, yaitu gerabah, pot terakota, dan juga adalah celengan ayam. Selain tanah liat, bahan yang digunakan adalah daun kering. Daun kering dimanfaatkan untuk membuat hiasan. Dan contoh dari karya dari daun kering adalah bingkai foto, di mana daun kering ini digunakan sebagai hiasan untuk tepi bingkai ya nak ya. Nah baiklah, untuk selanjutnya adalah muatan PJOK. Yang akan kita pelajari yaitu permainan kipas angin di air dan permainan bola tangan di air. Pertama, yaitu permainan kipas angin di air. Untuk langkah-langkahnya dipahami anak ya. Yang pertama adalah masing-masing kelompok bermain kipas angin di air. Mereka membuat lingkaran dengan cara bergandengan. Dan untuk permainan kipas angin di air ini dilakukan oleh 8 anak atau 8 orang, di mana anak tersebut dibagi menjadi 2 bagian, yaitu anak bernomor ganjil dan anak bernomor genap. Untuk anak bernomor ganjil, yaitu 1, 3, 5, dan 7, itu berdiri. Sedangkan untuk anak nomor genap, yaitu 2, 4, 6, dan 8, telentang dengan kaki lurus ke depan. Dan anak yang berdiri berjalan memutar. Yang kelima, anak yang telentang akan tertarik dan diangkat. Dan yang keenam adalah permainan dilakukan dengan bergantian antara berdiri dan telentang. Jadi ingat kembali anak ya, untuk permainan kipas angin di air ini dilakukan secara berkelompok. Dan
Untuk jumlah pemainnya itu ada 8 orang, dan itu nanti masih dibagi, yaitu anak nomor ganjil dan anak nomor genap. Selanjutnya adalah permainan bola tangan di air. Untuk permainan bola tangan di air, yang pertama, bagi tim menjadi 2 kelompok, masing-masing terdiri dari 5 orang. Dan tim yang menang sulit itu tugasnya adalah melempar bola terlebih dahulu untuk memulai permainan. Yang ketiga, lemparlah bola pada tim kalian dan jangan sampai bola tertangkap oleh tim lawan. Yang keempat adalah masukkan bola ke gawang lawan untuk mendapatkan poin. Yang kelima adalah lakukan permainan selama 10 menit, di mana tim yang mendapatkan skor terbanyak adalah pemenangnya. Jadi, ingat kembali ya nak ya, untuk permainan bola tangan di air ini, satu kelompoknya terdiri dari 5 orang. Lalu bagaimana Ustazah kalau yang ikut itu ada 3 kelompok, 4 kelompok? Nah, berarti kalau 3 kelompok tinggal kita kalikan saja ya nak ya. 5 dikali 3 berarti yang ikut adalah 15 orang. Sedangkan kalau yang ikut ada 4 kelompok, berarti yang mengikutinya adalah ada 20 orang. Dan teknik yang digunakan untuk permainan bola tangan di air yaitu teknik melempar dan juga menangkap. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan. Untuk kesimpulan yang pertama, kerajinan bahan alam adalah kerajinan yang bahan dasarnya terbuat dari bahan alam. Yang kedua, ada 2 permainan dalam air, antara lain adalah permainan kipas angin dalam air dan permainan bola tangan dalam air. Seperti yang Ustazah jelaskan ya nak ya. Dan yang terakhir adalah tugas. Untuk tugasnya hari ini yaitu mengerjakan game, di mana link soal pada deskripsi YouTube, di mana nanti kalian ketika masuk pada link tersebut menggunakan format nama underscore kelas masing-masing. Contohnya ada di layar ya nak ya, yaitu Lani strip atau garis bawah itu 2D. Baiklah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Nah, itu tadi merupakan untuk pembelajaran hari ini ya nak ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan baiklah anak-anakku, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.